Shalom semuanya. Di Matius pasal 4, Tuhan Yesus telah dicobai oleh iblis. Setelah itu, Yesus berangkat dari Nazaret sampai ke Galilea dan datang di Kapernaum. Lalu Tuhan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan sesi sebelumnya kita berbicara tentang pertobatan, kan? Lalu Tuhan Yesus berjalan-jalan di Danau Galilea dan memanggil murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di bumi ini dan dia memberitakan Injil dan sekaligus membesarkan murid-muridnya. Dan di Galilea, dia memanggil Petrus sama Andreas dan membuat dia menjadi muridnya. Lalu Tuhan memanggil Yakobus dan Yohanes dan membuat mereka jadi muridnya. Karena Tuhan Yesus sudah tahu akan datang waktunya dia akan mati di atas kayu salib. Dan setelah bangkit Yesus Kristus dan terangkat kerajaan surga, memang saat itu hanya satu orang, Yesus Kristus saja di sana. Tetapi setelah Pentakosta, muncullah seperti 12 orang seperti Yesus Kristus. Jadi beberapa saat yang lalu, mereka semua orang-orang yang seperti kita semua, seorang yang keinginan tubuh jasmani, lalu menerima Yesus Kristus dalam hatinya, lalu mereka sudah menjadi seperti Yesus Kristus. Baru sebelumnya mereka juga berbuat dosa, berbuat masalah seperti orang-orang biasa. Tetapi sekarang kita dapat melihat mereka bekerja seperti Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus adalah serupa Allah, Tuhan Allah sendiri, tetapi bertubuh manusia dan datang di bumi ini. Artinya, Tuhan Yesus sudah mempunyai tubuh seperti kita, dan di sana sudah ada Yesus Kristus. Lalu, jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Tetapi kita semua bukan serupa Allah, tetapi hanya mempunyai tubuh saja. Tetapi kita yang tubuh ini tetapi menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Allah, dan juga Tuhan, dia serupa Allah tapi bertubuh manusia. Dan kita tubuh saja tetapi menerima Tuhan di dalam hati kita. Memang susulannya agak berbeda, tetapi Tuhan Yesus mempunyai tubuh sama mempunyai Tuhan, dan kita juga mempunyai tubuh dan menerima Tuhan Yesus Kristus yang serupa Allah di dalam hati kita. Memang perbedaan susulannya agak berbeda, tetapi Tuhan telah menjadikan kita sama seperti Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus kalahkan dosa, buat kita mengalahkan dosa juga. Seperti Tuhan membuat mujizat-mujizat pekerjaan Tuhan, membiarkan kita buat begitu juga. Seperti Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan memberi kuasa kepada kita menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu, pada saat kita melepaskan diri sendiri dan pada saat kita menerima Yesus Kristus di hati kita, kita sudah dipersiapkan bisa melaksanakan semua pekerjaan seperti Yesus Kristus. Pada saat murid-murid bersama dengan Yesus, mereka masih jauh berbeda dari Yesus Kristus. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun kepada semua rasul-rasul. Dan katanya, ini lebih baik saya pergi.
Kalau saya tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Oleh karena Tuhan Yesus terangkat ke kerajaan surga, Roh Kudus yang ada di dalam Yesus Kristus yang sama itu telah datang kepada kita juga. Pada saat kita menerima Yesus dan firman Tuhan, pada saat kita menerima firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, hati-hati yang sama dengan Yesus mulai diciptakan di dalam hati kita. Pada saat kita menerima Injil Yesus dan firman Tuhan memulai bekerja di dalam hati kita. Satu ketika, Tuhan Yesus bertemu seorang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Pada saat itu, Tuhan Yesus sudah jauh berbeda dari orang sakit itu. Tuhan Yesus dapat berjalan, orang sakit itu tidak bisa berjalan. Tuhan Yesus bisa mengatasi penyakit, tapi orang itu tidak. Dan Tuhan Yesus berkata kepada penyakit itu, angkatlah dan dan berjalanlah. Dan apa yang dia bisa melakukan? Dia harus memutuskan apa dia menerima firman Tuhan Yesus atau menolaknya. Dalam pandangannya orang sakit itu tidak dapat masuk akal. Dia sendiri tahu dia tidak bisa berjalan. Walaupun sudah lama sekali dia berusaha berjalan, itu tidak berhasil. Hati apa yang orang sakit ini mempunyai adalah, aku tidak bisa berdiri. Kakiku menjadi kering sekali, aku tidak bisa berdiri. Ya, baik sekali kalau saya bisa berdiri. Bagaimanapun saya berusaha, tapi itu tidak bisa berhasil. Aku akan mati di sini. Inilah hati yang sakit itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah dirimu dan berjalanlah. Dan sedang apa yang dia harus melakukan? Apakah dia menerima firman Tuhan Yesus atau tetap mempunyai pikiran dirinya sendiri? Itulah dia harus memutuskan. Ya, memang benar sekali dia tidak bisa berjalan dengan dirinya sendiri, tetapi dia memutuskan bahwa menyangkal pikirannya dan menerima firman Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus, dia berusaha berdiri. Lalu firman Tuhan masuk ke dalam hatinya, dan setelah itu terdengar dalam telinganya dan diterima oleh hatinya orang sakit itu, dan firman itu bisa memulai bekerja di dalam hatinya. Lalu dia dapat berdiri dan berjalan. Dia sendiri tidak bisa kalahkan penyakit itu, tetapi firman Tuhan yang dia menerima bisa kalahkan penyakit itu. Apa saja yang tidak bisa memperbarui hati kita, kehidupan kita, tetapi pada saat kita menerima firman Tuhan Yesus, firman itu sudah sanggup sekali memperbarui kehidupan kita. Dari judian, dari terracun alkohol, terracun narkotika, atau kejahatan-kejahatan yang lain-lain, kejahatan-kejahatan yang berdosa. Tetapi firman Tuhan Yesus, dia tidak sama sekali berbuat dosa selama 33 tahun tinggal di bumi ini, kan? Karena Tuhan Allah adalah Tuhan dari firman Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan Yesus di dalam hati kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus sudah bisa dilaksanakan di dalam hati kita, dapat mengalahkan tipuan keinginan berdosa, bercandu, narkoba, dan alkohol, dan semua segalanya. Orang sakit 38 tahun ini, selama 38 tahun, dia tertangkap dalam sakit itu dan tidak dapat berjalan. Dia berusaha berdiri dan bekerja, tapi tidak sama sekali berguna. Tetapi pada saat dia menerima firman Tuhan Yesus dalam hatinya, Tuhan Yesus dapat kalahkan penyakit itu. Tuhan Yesus dapat kalahkan kematian. Tuhan Yesus dapat kalahkan kejahatan. Bagaimanapun dia berusaha berdiri tapi tidak akan berhasil, tetapi tidak lagi dia sendiri melakukannya, tetapi firman Tuhan Yesus yang ada di dalam hatinya
mulai bekerja. Jadi Tuhan Yesus bekerja di dalam hatinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memulai bekerja. Jadi orang sakit itu dapat sembuh dari penyakit itu. Katanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Pada saat dia menerima firman Tuhan Yesus, dia sudah menjadi sama dengan Yesus. Di Yohanes pasal 4, ada perempuan di Samaria. Ini adalah perempuan yang hambur sekali. Dia sudah mengganti suaminya ke-5 kali, sedang dia hidup bersama dengan suami yang ke-6. Kehidupan hambur itu tidak dapat diperbaiki. Apakah dia ingin menjadi hambur begitu? Karena dia tidak bisa mengatasi keinginan-keinginan perzinahan, penghamburan, jadi dia menjadi begitu. Ada yang berkata, kenapa kehidupanmu begitu? Kenapa kehidupanmu menjadi foya-foya jahat begitu? Kenapa kehidupanmu jahat begitu? Ada yang berkata begitu. Iya. Alasannya begitu sama saja. Karena seseorang tidak bisa kalahkan keinginan bermain judi, dia menjadi pemain judi. Karena dia tidak bisa mengalahkan keinginan meminum alkohol, akan menjadi pecandu alkohol. Nah, seperti begitu, seorang yang sakit 38 tahun, dia juga tidak bisa mengatasi penyakit, jadi menjadi sakit selama 38 tahun. Akhirnya, dia bertemu Yesus dan menerima firman Yesus dan berubah seperti dia. Seperti perempuan Samaria juga. Semuanya mendengarkan firman Tuhan Yesus. Nah, mereka semua adalah orang ada yang kekurangan dan jadi menerima firman Tuhan Yesus dengan murni. Tuhan Yesus berkata, seseorang yang mau minum ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa mau minum air yang akan kuberikan kepadanya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, kiranya kita itu tidak masuk akal, kan? Bagaimana orang tidak terasa haus walaupun tidak mau minum lagi? Tapi kata Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus akan menjadi mata air yang dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya kekal. Apa ini maksudnya? Ini tidak bisa dipahami kepada yang lain. Tetapi akhirnya perempuan ini menerima firman Tuhan Yesus dalam hati dia, dengan sesungguh hatinya menerima firman Tuhan Yesus. Yang heran terjadi adalah perempuan ini menjadi berubah. Hati yang terbaru memulai dalam hatinya perempuan ini. Setelah apa? Menerima firman Yesus. Firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Di dalam kehidupanku sehari-hari, banyak orang tak kunjung ke kantor saya. Saya selalu beritakan tentang Yesus Kristus. Dan ada sebagiannya tidak mau dengar dan terima tentang Yesus Kristus. Dan juga beberapa menolak firman Tuhan Yesus dan menganiayai. Kalau begitu, firman Yesus tidak akan masuk ke dalam hati orang itu, kan? Tetapi orang-orang yang sebagian yang lain menerima apa yang saya sampaikan kepadanya. Yang heran terjadi kepada mereka adalah siapa saja yang menerima firman Tuhan Yesus mulai berubah. Itu hal-hal yang indah sekali, hal-hal yang heran sekali. Di gereja kami di lantai 2 ada kantor yang saya kerja. Setelah makan siang, banyak orang mengunjungi untuk mendapat konsultan dari saya. Kadang saya memberi konsultan sepanjang hari. Jadi barang siapa saja yang datang, kalau mereka tidak menganggap ini kata pendeta Oxford, tetapi firman Tuhan Yesus, saya dapat melihat siapa yang menerima, kehidupan mereka akan berubah. Itu yang heran sekali. Ini kelihatannya seperti yang mujizat. Seseorang yang terjatuh di dalam kesudian, kegelapan, tetapi kehidupannya menjadi berubah.
Jadi Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Dan lalu Tuhan terus memberikan firman Tuhan kepada mereka biar mereka tidak akan menerima pikiran dirinya sendiri. Memang kadang mereka menerima pikiran diri bukan firman Tuhan Yesus. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, lalu mereka dapat sadar bahwa, oh, ini apa maksudnya Tuhan Yesus. Lalu mereka memulai menerima dalam hatinya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun kepada mereka. Setelah mereka menerima Roh Kudus, yang heran adalah mereka tidak lagi murid yang lama, tetapi setelah mereka menerima Tuhan hati Yesus Kristus dalam hati mereka, memang tubuhnya tetap Petrus, Andreas, Yohanes yang lama tetap sama itu, tetapi kata dari mereka sudah berbeda dari kata Petrus yang lama. Kehidupan mereka sudah berbeda dari Yakobus, Yohanes yang lama, sudah berbeda. Artinya, kita dapat melihat Roh Kudus mulai hidup di dalam hati mereka. Inilah alasan kenapa kita harus bertobat. Kita tidak bisa menerima firman Tuhan Yesus dengan hati kita sendiri. Tetapi barang siapa di antara kita sesungguhnya bertobat dan menyangkal dan membuang dirinya sendiri yang jahat ini, dan membuang semua keinginan berdosa dan jahat sekaligus, lalu menerima Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan Yesus mulai kerja di dalam hati kita. Kalau kita memberikan makanan yang terbaik kepada orang-orang yang lapar, mereka makan, dia mendapat kekuatan baru, kan? Yang kalau kita melihat roti ini yang menarik, inilah hanya roti yang sama saja. Tetapi kalau saya makan, saya mendapat kekuatan baru. Kalau kasih kepada penerjemahan ini, dia akan menerima kekuatan baru. Ini adalah rotinya tetap sama. Kalau saya makan, saya dapat hidup, kekuatan. Kalau saudara ini makan, dia akan dapat kekuatan. Seperti yang begitu, saudara. Inilah firman Tuhan yang tetap sama. Tetapi siapa saja yang terima, seperti roti masuk ke dalam perut, menjadi nutrisi, membawa kekuatan kepada orang. Seperti begitu, kalau firman Tuhan masuk ke dalam kita, kita akan mempunyai hati yang terbaru, yang masih belum pernah mempunyai dalam hati kita dirinya sendiri. Lalu setelah itu perbuatan-perbuatannya tidak berbuat dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja. Lalu jadi Tuhan Yesus pilih 12 saudara. Sepertinya kalau mereka juga menerima firman Tuhan Yesus dalam hatinya, mereka pun asalnya dari mana, orang apa dulu bekerja, itu tidak apa-apa, tetapi akan menjadi seperti Yesus Kristus. Seperti begitu, banyak orang setelah menerima Yesus Kristus, dan sudah banyak orang diperbarui. Itulah banyak kali saya melihat. Seperti yang perempuan Samaria, baru sebelumnya dia adalah perempuan pura-pura yang terhambur, tetapi dia menerima firman Tuhan Yesus. Dia adalah seorang sakit yang 38 tahun di kolam Bethesda, tetapi setelah dia menerima firman Tuhan Yesus, orang itu menjadi berubah. Dia adalah seorang yang buta. Memang ini adalah orang yang tetap sama, tetapi setelah dia menerima firman Tuhan Yesus, dia sudah menjadi orang yang terbaru. Ini Lazarus yang tetap sama, tetapi sebelum dia terima firman Tuhan Yesus, dia membusuk dalam kuburan. Tetapi Lazarus tetap sama itu.
Tetapi setelah firman Tuhan dikeluarkan dari mulut Yesus Kristus dan diterima kepadanya, lalu dia menjadi berubah. Jadi Tuhan Allah tidak sama sekali berkata kepadamu berbuat baik dan memberikan kebaikan, tetapi katanya menyangkal dirimu sendiri dan terimalah firman Tuhan Yesus. Pada saat firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing, yang seperti roti memberi nutrisi dan membuat kekuatan, sepertinya begitu pada saat kita menerima firman Tuhan dalam hati kita, orang akan berubah. Pada saat kita menyangkal firman, pikiran-pikiran diri dan menerima firman Tuhan, kita akan menjadi seperti berubah seperti Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau melaksanakan semua segala pekerjaan Tuhan melalui ke-12 murid-muridnya setelah dia terangkat, dan sepertinya begitu juga melalui kita juga. Dan Tuhan berkata kepada banyak orang, kepada kita, menyangkal pikiran dirimu dan menerima firman-Ku. Sampai sekarang kau percaya pikiran dirimu sendiri, iya kah? Itu susah. Itu menyakiti hatimu. Sudah penuh dengan kecewa. Jadi mari coba kita menerima firman Tuhan Yesus, menyangkal pikiranmu dan terimalah firman Tuhan Yesus. Lalu akan berubah, akan menjadi terbaru. Seperti begitu. Kalau kita melihat Petrus, itu tidak lagi Petrus yang lama. Kalau kita melihat Andreas, dia pun tidak lagi Andreas yang lalu. Filipus pun bukan orang yang dulu. Semua sisinya tetap berubah. Bagaimana mereka diperbarui? Dengan semangat diri, kekuatan diri, pengusahaan diri, tidak mungkin. Tetapi, apa yang berasal dirinya sendiri tidak bisa memperbarui dirinya sendiri. Tetapi mereka hanya meninggalkan pikiran diri, menyangkal diri, dan terima firman Tuhan Yesus. Mulai saat itu, mereka menjadi seperti Yesus. Mereka sudah berbicara seperti Yesus. Mereka sudah mengatasi seperti Yesus dari semua segalanya. Dan mereka dibebaskan diri, dimerdekakan diri daripada semuanya. Dan menggenapkan semua segalanya seperti Yesus. Setelah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan dia keluar dari Nazaret dan masuk Kapernaum, berjalan-jalan di Danau Galilea dan memanggil murid-muridnya untuk pada saat dia terangkat ke kerajaan surga. Tetapi pekerjaan Tuhan dapat terus dilaksanakan oleh muridnya. Sekarang ini juga Tuhan sedang memanggil banyak orang di dalam bumi ini, dunia ini. Dan sekarang juga Tuhan memanggil kita semua. Setelah dipanggil, Tuhan memberikan firman-Nya. Setelah orang-orang menerima firman Tuhan Yesus, mereka sudah menjadi Yesus Kristus. Mereka sudah bisa menyembuh orang yang sakit dan memberitakan Injil dan menyatakan mujizat yang terharga, terbesar kepada orang. Kita juga sama. Apa saja yang pikiran yang kita punya itu, tetapi kita menyangkal. Lalu, pada saat kita menerima firman Tuhan Yesus, kalau kita menerima firman Yesus dalam hati kita, seperti orang yang lapar maka roti itu memberi kekuatan tubuhnya. Seperti begitu orang yang berdosa, orang yang berputus asa menerima firman Tuhan Yesus, mereka menerima kekuatan baru yang dapat bisa bekerja seperti Yesus Kristus. Sampai sekarang saya bertemu banyak orang, tetapi tidak sama sekali ada orang
yang kita akan berubah setelah menerima firman Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya mereka tidak terima firman Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka menerima firman Tuhan Yesus, semuanya berubah. Banyak orang hidup dalam kegelapan karena mempercayai pikiran dirinya sendiri. Tetapi setelah menerima firman Tuhan Yesus dan hati Yesus Kristus, mereka memulai berubah. Yang heran sekali. Itulah yang indah dan bagus sekali. Saudara yang kekasih Tuhan, apa saja yang kita berbuat dulu, dosa apa yang kita buat dulu, itu tidak masalah. Itu tidak sama sekali ada masalah. Karena pada saat kita naik mobil, kalau ada kerusakan ban, itu nggak masalah kan? Kita ganti ban juga. Iya kan? Iya betul, itu tidak akan masalah. Kalau pad rem sudah rusak, ya itu tidak masalah. Tinggal ganti aja kan? Iya, tinggal ganti saja. Kalau lampu sudah rusak, iya, tinggal ganti saja. Tidak masalah lagi. Kalau hati kita menjadi membusuk, enggak masalah. Kalau kita menerima hati Yesus Kristus, semuanya akan menjadi berubah. Semuanya akan diperbarui. Sampai sekarang Yesus tidak dapat dilihat, tetapi masih sekarang dia bekerja seperti begitu. Dan pasti itu akan menyatakan melalui kita. Terima kasih banyak. Sesi berikutnya kita bertemu lagi. Terima kasih banyak. Sampai bertemu.